Selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah Pak. Jadi gini Pak, di sini saya akan melakukan supervisi akademik dengan Pak Armanto. Apakah Pak Armanto bersedia Pak? Salam bersedia. Nah sebelum observasi kan ada namanya praobservasi Pak. Nah di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melakukan observasi di kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Bapak ajarkan di dalam sekolah. Iya. Seperti itu. Nah sekarang Pak, ada pertanyaan dari saya. Jadi gini Pak, tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak ajarkan di kelas Pak? Tujuan pembelajarannya apa Pak? Iya. Jadi nanti kan ini, kebetulan saya akan mengajarkan materi matematika. Nah, pas pembelajaran yang akan kita ajarkan hari ini itu adalah materinya tentang bangun ruang. Nah, tujuan pembelajarannya siswa mampu jadi mengetahui struktur bangun ruang tersebut, kemudian luasnya, kemudian volume, seperti itu Pak. Iya, jadi tujuannya itu tadi. Setelah itu area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Yang pertama, area pengembangan itu tentunya di pengetahuan. Iya. Jadi siswa itu bisa mengerti bagaimana sih cara mencari luas kubus, volume kubus, kemudian struktur kubus seperti rusuk, sisi dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu di area keterampilan. Jadi nanti siswa itu setelah mengetahui jaring-jaringnya, kemudian mengetahui ukuran, siswa itu nanti mempraktikkan bagaimana cara membuat kubus, balok, kemudian dan lainnya yang masuk ke dalam bangun ruang. Iya, jadi ada dua Pak ya area pengembangannya ya, Iya. tentang pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Oke, yang terakhir Pak, strategi apa yang sudah Anda siapkan dalam pembelajaran Pak? Jadi untuk strategi saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Jadi yang pertama itu kan untuk bangun ruang itu sebenarnya ada dua waktu. Jadi ada yang menggunakan praktik, ada yang menggunakan teori. Jadi nanti akan dibagi beberapa kelompok. Siswa itu diberikan pilihan. Ketika untuk mencari luas kubus atau luas balok, siswa itu diberikan dua pilihan. Yang pertama dengan membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian menghitung banyak sisinya, kemudian menghitung luasnya dengan langsung praktik dengan jaring-jaring kubus tersebut. Kemudian yang kelompok yang lain atau pilihan yang lain itu langsung membaca buku panduan atau buku paket. Di situ sudah ada bagaimana cara mencari bangun ruang tersebut, luas bangun ruang tersebut, gitu Pak. Jadi ada dua strategi Pak ya? Iya, ada dua strategi. Yang pertama itu langsung praktek di membuat jaring-jaring dan menghitung luasnya. Yang kedua, dia menggunakan buku paketnya untuk mencari luas dan volume bangun ruang tersebut. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini setelah ini kita langsung observasi di kelas saja Pak ya. Iya Pak. Nanti saya mau observasi Bapak mengajar seperti apa, harapan Bapak tadi seperti apa Pak. Makasih Pak ya. Iya. Alhamdulillah proses pembelajaran sudah selesai dan sudah saya observasi. Jadi setelah saya melakukan observasi, maka saya akan melakukan yang namanya pasca observasi Pak. Iya. Nah pasca observasi ini adalah saya akan berbincang dengan Bapak setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas tadi Pak. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama itu area pengembangan Bapak seperti apa tadi Pak? Jadi tadi kan saya menggunakan dua area pengembangan, yaitu pengembangan keterampilan dan pengembangan pengetahuan. Kemudian akan saya jelaskan. Jadi untuk lebih maksimalnya itu di area pengembangan keterampilan. Ya, karena dengan keterampilan anak bisa langsung berhubungan langsung dengan
materi tersebut dengan nyata. Jadi kalau menurut saya anak itu lebih cepat menangkap untuk menggunakan hal-hal yang nyata atau di pengembangan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, ya kalau sepengetahuan saya biasanya itu anak cepat tahu tapi juga cepat lupa, biasanya seperti itu Pak. Kalau hanya untuk mencari rumus atau mengingat rumus, biasanya ketika anak-anak itu sekarang dipelajari tahu, kemudian 1-2 bulan lagi akan lupa. Iya, jadi semua area pengembangan itu jadi area pengembangan yang keterampilan Pak. Iya, keterampilan lebih maksimal. Terus setelah Bapak mengajar tadi Pak, hambatan apa yang terjadi dalam kelas Pak, dalam Bapak mengajar tadi Pak? Nah, hambatan tadi kan di pembelajaran diferensial ya, ada 2 kelompok, ada beberapa kelompok itu memilih yang keterampilan, ada juga beberapa kelompok kecil yang memilih yang pengetahuan atau hanya dia membaca buku, kemudian mengamati, kemudian menghafalkan rumus untuk mengisi itu. Nah, hambatannya yang saya lihat yang di pengetahuan itu anak cenderung bosan untuk yang itu. Kemudian kalau yang di keterampilan anak cepat memahami, namun ada beberapa hambatan yaitu ada di dasar matematikanya. Jadi kalau untuk bangun ruang itu sebenarnya materi yang tidak begitu sulit, hanya saja dia memerlukan ya dasar pengetahuan matematika dari dasar, maksudnya dari dasar misalnya pembagian, misalnya pengalian, perkalian itu kan banyak dibutuhkan untuk menghitung luas, menghitung volume seperti itu. Jadi hambatan yang saya hadapi itu adalah dari dasar matematikanya. Iya. Jadi dasarnya Pak yang berbeda Pak ya. Iya. Dasar matematika. Terus untuk menanggulangi hambatan itu seperti apa Pak? Yang kira-kira Pak? Iya. Jadi saya selalu membimbing. Sebenarnya anak itu mungkin hanya kurang begitu latihan saja untuk mengenai perkalian, pembagian itu hanya kurang latihan saja. Jadi memberikan porsi yang lebih untuk anak-anak itu, misalkan memberikan tugas pembagian yang dari mulai dasar sampai agak sulit sampai ya dari yang sulit seperti itu. Ya, jadi mengelompokkan ya Pak, pembelajaran yang sederhana kayak ya, benar, gitu ya. Pak. Ya. Terus mungkin ada solusi lain Pak untuk solusi yang Bapak pilih. Jadi ada 2 solusi ataupun 2 pilihan Pak. Seperti apa Pak yang selanjutnya? Ya, selanjutnya solusi yang kedua itu mungkin ada solusi lain Pak dari yang tadi, selain tadi Pak ya, jika mungkin solusi yang pertama itu belum maksimal bisa pindah ke solusi yang kedua Pak. ya, solusi yang kedua yang saya pilih itu dengan model membimbing anak dengan cara pendekatan yang lebih, ya, karena anak itu kan berbeda